Sobat Yud GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini, tanggal 16 November 2021, dengan tema Mengutamakan Ibadah. Dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Gengs, siapa di sini yang sudah pernah pergi ke Yerusalem? Ayo tunjuk jarinya. Zaman Salomo, Yerusalem itu menjadi kota yang megah. Istana Salomo dan rumah Allah menjulang tinggi di Gunung Sion. Namun, Salomo itu ternyata nggak bersukaria loh dengan keberhasilannya. Ia merasa banyak hal yang perlu diperbaharui dan ditata ulang. Gengs, Salomo memperkuat kota-kota di utara. Pasal yang kita baca tadi mencatat bahwa ia membangun kota berkubu, bertembok, kota perbekalan, kota tempat kereta, dan kota orang berkuda. Pembangunan fisik ini menunjukkan kekuatan militer dan pertahanan kerajaan Salomo. Sumber daya manusia di kerajaannya diatur sebagai tenaga rodi, yaitu orang-orang Kanaan. Orang-orang Israel bekerja sebagai prajurit, perwira pasukan berkuda, panglima, pasukan berkuda, dan pasukan berkereta. Gengs, saya tuh salut loh, karena Salomo memperhatikan kekudusan dan ia tidak ingin mencemari area kudus. Ia memindahkan tempat tinggal istrinya, anak Firaun, di luar area istananya. Ada kemungkinan istri Firaun membawa patung sesembahan dari Mesir. Salomo juga menjaga istananya dari hal-hal yang tidak kudus. Gengs, Salomo menata dan mengutamakan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya Musa. Hari-hari mempersembahkan kurban dan hari-hari raya yang harus diperingati oleh umat Israel. Sesuai dengan tata ibadah yang diatur oleh Daud, Salomo menetapkan para petugas pemuji di bait suci yang bertugas sehari-hari dan para petugas penunggu pintu gerbang. Satu hal yang perlu dan patut dicatat adalah para petugas itu nggak boleh menyimpang dari perintah raja dalam perkara apapun. Nah, kisah ini diakhiri dengan catatan bahwa sejak dasar rumah Allah mulai didirikan sampai selesai, semuanya dalam kendali kepemimpinan Salomo. Luar biasa ya, gengs ya. Nah, gengs, cara Salomo mengatur pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan teladan bagi para pemimpin dan pelayan gereja seperti kita. Bagaimanapun segala sesuatu akan berjalan lancar kalau setiap orang yang berpartisipasi menaati aturan main yang telah digariskan oleh firman Allah. Inilah sebuah keteladanan dalam keseharian pimpinan dan bawahan. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi saat teduh kita pada hari ini. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami baru saja mendengarkan saat teduh kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah kegiatan kami pada hari ini selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi ya di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan? Ayo DM Insta Yud GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Yud GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun di grup lain teman-teman. Have a blessed day, Jesus bless you. Bye-bye.